A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI dirahmati Allah, di dalam Al-Quran halaman ke-441, itu bagian dari surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman separuh dari halaman tersebut mengenai salah seorang umatnya yang beriman. Jadi separuh atas dari halaman tersebut mengenai tiga utusan yang kita bahas dalam 2 minggu belakang ini, dan separuhnya lagi adalah mengenai salah seorang umatnya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan siapa dia, tidak menyebutkan di mana dia, tidak menyebutkan status sosialnya, karena semuanya itu beside the point, ya, bukan poinnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa yang dia lakukan, act-nya, apakah action-nya dia apa, ya. Dalam hal ini dalam menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Allah, ya. Dan Allah SWT kemudian menyebutkan apa ganjaran yang dia dapat dari perbuatannya tersebut. Dan yang lebih merupakan kehormatan yang tertinggi adalah beliau dituliskan kisahnya separuh dari halaman Al-Quran, separuh dari halaman 41 Al-Quran, dan sejak risalah Rasulullah SAW hingga saat ini dan juga hingga akhir zaman kita semua akan membacanya, ya, insya Allah. Ya, jadi betapa besar ganjaran yang Allah berikan dan penghormatan yang Allah berikan kepada salah seorang umatnya beriman yang kita tidak tahu siapa dia. Subhanallah. Mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, kita membahas dan mengkaji ayat tersebut dan membacanya bersama-sama insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Ya. Waja'a, jadi datanglah dari penghujung kota, ya, di sini terjemahannya dari ujung kota, ya, Aqsal Madinah. Jadi kita tahu, ya, katanya sama Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh, ya. Terjemahannya Madinah, rojul, seorang lelaki, ya, seorang lelaki, rojul, dengan bergegas, ya, qala, kemudian berkata, qala ya qaumit tabi'ul mursalin, ya. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat 2 minggu belakang ini kita membahas 3 rasul, ya. Pertama datang 2 orang, kemudian dikuatkan dengan yang ketiga, dan mereka ditolak oleh kaum dari suatu atau penduduk kota. Dalam situasi tersebut datanglah orang ini, ya, orang yang beriman ini dari penjuru kota. Dan di sini menunjukkan bahwa kadang-kadang kita tidak tahu, ya, yang pertama pertolongan Allah datang dari mana, ya. Di sini tidak disebutkan bagaimana interaksi dari tiga rasul ini terhadap penduduk kota ini, ya. Tetapi penduduk kota ini dari penghujung kota datang dan mencoba meyakinkan penduduk kota tersebut yang sedang dalam situasi menolak ajakan dari utusan-utusan Allah tersebut, ya. Jadi rojulun, ya, yas'a qala ya qaumi. Nah, di sini poin yang kedua, ya, tadi poin yang pertama adalah aqsal madinati, kadang-kadang kita tidak tahu, ya, pertolongan Allah datang dari mana, dan mungkin juga kita juga melihat, ya, kadang-kadang yang dekat itu susah untuk diyakinkan, ya, tetapi dari jauh justru datang pertolongan atau kepada kita, ya. Qala ya qaumi. Nah, di sini kita lihat adab dia, ya, adab seorang beriman tersebut. Dia tidak langsung melihat para rasul tersebut ditolak, tidak langsung marah, ya, tetapi justru ya qaumi, ya kaumku. Beliau masih mengharapkan kaumnya tersebut untuk menerima ajaran untuk kembali kepada Allah tersebut, ya, masih memanggil mereka, menyebut mereka sebagai kaumku, ya, tidak ada marah dan sebagainya. Ittabi'u, ya, ya, di sini sebutkan ikuti, ya. Ittabi'u ini lebih dari sekedar mengikuti, ya, tapi mengikuti dengan sebaik-baiknya, ya. Mungkin ingat kita
salah satu doa ya. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna tibaan ya. Jadi tunjukkan kepada kami yang benar itu benar adanya dan berikan kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya, jadi mengikutinya tabaan ya. Warzuqna tibaan ya. Jadi sama katanya ya, ittabi'u ya. Oke, ya sakola ya qaumi ittabi'u mursalin. Jadi mursalin ini adalah ketiga utusan atau ketiga rasul. Kita sebutkan bahwa ada dua pendapat ya. Apakah itu adalah rasul atau nabi, maaf ya, atau adalah utusan yang dikirim oleh Nabi Isa alaihissalam ke kota Antioquia ya. Jadi ada dua pendapat dan mungkin ada pendapat lain, tetapi yang utama ada dua pendapat tersebut. Ya, di catatan mungkin Anda dapat cek di sini. Ya, oke. Kemudian ayat berikutnya insya Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Nah, di sini beliau seorang yang beriman tersebut memberikan rasionalnya, memberikan argumentasinya. Mengapa harus mengikuti rasul-rasul atau utusan-utusan tersebut? Ya, jadi di sini disebutkan ittabi'u, ikutilah malah siapa yang tidak meminta yas'alukum ajron ya, tidak meminta ajar ya, imbalan ya, wahum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Nah, ini sebetulnya kita mungkin mengingatkan kita kepada Nabi Nuh ya, dalam surat Asy-Syu'ara ya. Ayat ke-109, Nabi Nuh alaihissalam menyebutkan ya, wa ma as'alukum alaihi min ajr ya, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan ini. In ajriya illa ala rabbil alamin. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam, semesta alam ya. Jadi di sini disebutkan ya. Jadi umat yang beriman tersebut atau lelaki yang beriman tersebut memberikan rasionalnya mengapa penduduk kota tersebut harus mengikuti ketiga rasul ini, karena ketiga rasul atau utusan ini tidak meminta imbalan apa-apa. Ya, dan mereka rightly guided, mendapat petunjuk. Dari mana tahu mendapat petunjuk? Karena ajakannya adalah ajakan fitrah. Ya, agama yang kembali pada Allah adalah fitrah. Fitrah manusia itu di sini mungkin insya Allah kita tidak membahas akidah di kesempatan lainnya, tapi ajaran Islam, akidah Islam ini adalah ajaran yang fitrah. Ya, sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya, ajaran yang fitrah. Ya, jadi itulah alasannya yang diberikan oleh lelaki yang beriman tersebut yang datang bergegas dari ujung kota ya, ikuti para rasul ini karena mereka bukan orang-orang yang meminta imbalan kepada kamu ya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di sini juga sedikit mungkin petunjuk bagi kita ya, bahwa dai-dai atau para mubalik yang tulus adalah sebetulnya ya seperti ini. Salah satu tandanya ya tentunya dalam batas-batas tertentu ada imbalan ya. Sekarang ini kadang misalnya karena dalam situasi seperti ini kita menggaji seorang khatib, seorang imam, itu tidak masalah ya, tetapi mungkin walau alam ya mereka melakukan kegiatannya itu lillahi ta'ala ya. Kemudian yang kedua ayat berikutnya insyaallah, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, kalau yang tadi lelaki yang beriman tersebut memberikan alasan mengapa kaum penduduk kota harus mengikuti ketiga rasul tersebut atau ketiga nabi tersebut ya. Di sini beliau memberikan, atau lelaki yang beriman itu memberikan alasan mengapa dia mengikuti ajarannya, mengikuti ajaran para nabi tersebut ya. Dan kita bisa melihat adabnya ya di sini. Adabnya dia dalam memberikan seruan dan memberikan alasan. Wamali. Jadi dia tidak menunjukkan tidak ada alasan bagiku. Ya, jadi tidak langsung menunjuk kepada kamu ya. Jadi kamu tidak memiliki alasan untuk tidak menyembah Allah. Tidak. Dia tidak menyebutkan itu, tetapi mereka dalam beramal ma'ruf dari munkar ini melakukan adabnya dengan baik ya, melakukannya dengan adab yang baik. Dengan menggunakan kata yang menunjuk kepada diri sendiri ya, wamali ya. Jadi wamalia, maaf,
afwan, wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi dari sini hingga fatarani sebutkan, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku. Ya, jadi menunjuk kepada diri sendiri dan tentunya dengan seperti ini orang yang diajak bicara pun pertama tidak merasa tersinggung, tapi yang kedua mereka juga berpikir ya, berada di posisinya dia bagaimana ya, benar juga ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakanku, mengapa aku tidak menyembah Allah ya. Jadi secara tidak langsung seperti itu. Wa ilaihi turja'un, dan di sini baru disebutkan kamu akan dikembalikan, karena sudah jelas ya bahwa kita semua ya. Jadi di sini general tidak sifatnya general, potongan ayat ini hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan ya. Jadi sekedar mengingatkan. Jadi taktiknya dan kata yang digunakannya sangat baik ya. Pertama indirect terhadap diri sendiri, kemudian baru direct kepada mereka ya. Yang menunjukkan bahwa tidak alasan, tidak logika, jadi terhadap diri sendiri, tetapi kepada kamu pada saat menunjukkan bahwa kamu juga akan kembali atau kita semua akan kembali, baru menggunakan direct ya kamu, karena itu lebih general dan lebih halus ya dibanding yang sebelumnya, potongan ayat sebelumnya. Insya Allah ayat berikutnya. Ya. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. Nah, sini sebutkan juga lebih jauh ya alasannya. Masih menggunakan indirect ya, kembali di awal. A'attakhidhu min dunihi ya. Mengapa aku menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Ya, atahizu, itahizu, follow. Ya, so I take min dunihi, di samping Allah, alihatan, Allah, Tuhan-Tuhan lain. Ya, di sini alasannya ya. Mengapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan lain? Ya, iyuridni, ya, masih menggunakan indirect ya. Jika Allah atau menghendaki bencana terhadapku ya, yuridni ya, ini menunjukkan kepada diri sendiri ya, in yuridni ar-Rahman, jadi jika ar-Rahman menghendaki aku bidurri, durri ini harm ya, atau bencana di terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi jika yang Maha Rahman tersebut menghendaki bencana untuk terjadi kepadaku sebagai ujian tentunya ya, anni ya, syafa'atuhum ya, jadi la tugni anni syafa'atuhum ya, la tugni anni syafa'atuhum, artinya pasti pertolongan mereka tidak ada manfaatnya. Jadi pertolongan Allah palsu tersebut, pertolongan Tuhan yang palsu tersebut ya, tidak berguna ya, alasannya dia tersebut ya. La tugni anni syafa'atuhum ya, syafa'ah pertolongan ya, tidak ada manfaatnya. Wala yunqidhun, dan pertolongannya, dan kalaupun mereka menolong tidak akan menyelamatkanku ya. Jadi ini poin akidah sebetulnya ya. Jadi hanya Allah yang akan memberikan syafaat ya, dan siapapun yang Allah izinkan untuk memberi syafaat, dan hanya syafaat dari Allah tersebutlah yang bisa menolongkan atau menyelamatkan kita ya. Jadi di sini menggunakan indirect ya, seperti kita sebutkan tadi, jadi lebih halus ya. Ayat berikutnya insya Allah. Inni idza lafi dhalalim mubin. Nah, tentunya keras ya. Di sini kalau disebutkan aku dalam kesesatan yang nyata, jadi dibanding menyatakan kamu benar-benar sesat karena tidak mengikuti ajaran kembali ke ajaran Allah, atau ajaran dari dalam hal ini ajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul atau nabi-nabi tersebut yang datang ke kota tersebut ya. Orang yang beriman ini menggunakan indirect ya, ini ya, sesungguhnya aku ya, idza lafi dolalimu, jika aku
melakukan hal-hal yang seperti ini, ya, menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah aku dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi kalimatnya poinnya keras, tetapi disampaikannya dengan halus. Ya, ini kita mesti pelajari adabnya. Ya, dan inilah perbuatan-perbuatan yang Allah nilai begitu tinggi sehingga Allah mengkisahkannya dalam Al-Quran, ya, kalamullah, dan kita membacanya hingga saat ini, dan juga umat-umat Islam lainnya hingga akhir zaman. Ya. Insya Allah ayat berikutnya, ayat ke-25. Itu ayat ke-25, hurufnya kecil sekali. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ya, jadi sesungguhnya aku telah beriman. Jadi setelah memberikan alasan-alasannya ditutup dengan demikian, saya bersaksi bahwa saya telah beriman. Ya, saya beriman kepada Tuhanmu. Ya, di sini Rabbi Rabbikum. Ya, baru menggunakan kata mu. Ya, karena banyak ya saya disebutkan penduduk kota bi Rabbikum. Jadi Tuhannya bukan Tuhan saya dan bukan Tuhan, dan tidak kamu Tuhannya yang lain lagi, tapi tidak ya, tapi kita semua Tuhannya ini ya. Dan kita pernah membahas Rob ini sebetulnya di sini terjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan ya, tetapi sebetulnya itu adalah lebih feminim ya, sebutan feminim dari Allah ya. Jadi Allah itu sebutan yang maskulin, jalal ya, Allah. Tapi kalau Rob itu feminin, karena Rob itu memberi, yang istilahnya dalam bahasa Inggris nurture ya, nurture menunjuk kita ya, atau mengajari kita ya. Kita ingat ya kata tarbiyah, kata dasarnya sama dengan ini, mengajar, membimbing dan sebagainya ya, dalam bahasa Inggris nurture ya, nurture bi rabbikum fasma'u, dan ikutilah, dengarkanlah ya, sama ya, mendengarkan ya, dengarkanlah pengakuanku ini. Jadi dengan kata lain, ikutilah itulah ajakanku ini. Ya. Nah, dikisahkan, ya, kita baca dulu ayatnya ya. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Nah, sebetulnya ini dikisahkan ya riwayatnya, walaupun sudah disampaikan tersebut dan sebagainya, ternyata penduduk kota tersebut masih tidak mau mengikutinya, dan mereka bahkan membunuhnya dalam riwayatnya. Ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi insya Allah kita bahas lebih jauh minggu depan ya. Tetapi tidak disebutkan ya bagaimana. Tetapi di sini diriwayatkan bahwa lelaki yang beriman tersebut dibunuh oleh penduduk kota. Dan di sini khulil jannah ya, masuklah ke surga, ini adalah mungkin dijelaskan di sini, coba kita lihat ya, ya, dibunuh kaumnya dan sebagainya, ya, dijelaskan ya. Ya, di sini ini adalah yang disampaikan oleh malaikat ya, khulil jannah ya, masuklah ke surga. Jadi penjaga surga itu, atau juga ada yang menyebutkan, atau Allah sendiri yang menyebutkan ya, masuklah ke surga sebagai imbalan dari apa yang dia perbuat tadi dalam mengajak kaumnya kembali kepada ajaran tauhid. Qila khulil jannah, masuklah ke surga. Dan setelah masuk ke surga, dalam di sini dalam Al-Quran disebutkan apa yang dia sebutkan ya, pemuda tersebut, lelaki tersebut menyebutkan qala ya, dia berkata ya laita qaumi ya'lamun, walaupun sudah disiksa, dibunuh di surga, beliau tetap menyebutkan alangkah baiknya kaumku ya, kalau seandainya mereka mengetahuinya ya, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, walaupun sudah terjadi apapun yang kepada dia hingga dibunuh, dan di surga dia masih tetap mengharapkan kaumnya, karena masih ada harapan, siapa tahu kaumnya tersebut mendapat petunjuk. Tapi mungkin insya Allah kita membahas minggu depan apa yang terjadi pada kaumnya tersebut. Ya. Kemudian ayat terakhir insya Allah yang akan kita bahas pada hari ini,
bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya. Jadi beliau ya laki beriman tersebut diampuni ya ghafarali ya diampuni oleh Tuhannya Rabbi wa ja'alani dan menjadikan aku ya minal mukramin orang-orang yang telah dimuliakan. Ya jadi dalam hal ini dosa-dosa sebelumnya jadi dimaafkan dan kemudian masa depannya dia ada di surga. Ya, minal mukramin ini dimuliakan artinya di surga. Dan kalau ibu-ibu bapak-bapak ingat ya di ayat ke-11 bentar ya mungkin 11 maaf mungkin sedikit saja ya poin terakhir malam ini insyaallah. Ya. Fabashirhu bimagfirati wa ajrin karim ya. Ya jadi di sini sesungguhnya aku hanya memberi peringatan. Jadi tadi dalam ayat ke-11 ya ada kata di sini maka berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Dilihat ampunan dan pahala yang mulia. Bimagfirati wa ajrin karim ya sama kan ya ampunan pahala yang mulia. Dan kita bahas beberapa minggu lalu bahwa ampunan ini diampunkan dan pahala yang mulia ini adalah surga. Dan di ayat ke-27 baru saja kita membahas sama ya. Jadi ajaib ya salah satu dalam Al-Qur'annya jadi ada hubungannya ya di sini. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sadaqallahul azim, masyaallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, sungguh ya kisah yang sangat banyak ya yang dapat kita ambil dari kisah tersebut ya. Jadi sering ibu-ibu bapak-bapak dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui suatu kisah. Karena seperti kita sebutkan tadi dan sebelumnya juga kisah ini membuat kita berpikir seolah-olah kita dalam kondisi tersebut ya. Kemudian kita juga belajar dari pemuda yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini bagaimana adab kita dalam mengingatkan saudara-saudara kita ya. Tidak keras, tetapi begitu lemah lembut ya. Qaumi masih tetap saudara ya, mereka saudara kita ya. Kemudian walaupun pada akhirnya dia dibunuh di surga masih tetap dia mengharapkan alangkah baiknya jika saudaraku tersebut mengetahui karena yang diajarkan oleh nabi-nabi atau utusan-utusan Allah tersebut adalah yang benar. Aku dimaafkan dan juga diberikan surga. Subhanallah, ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang dapat mempelajari dan mengambil hikmah sebaik-baiknya dari Al-Qur'an, menjadikan kita semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang sangat cinta pada Al-Quran dan juga tadi disebutkan bahwa untuk dapat mempelajarinya dengan sebaik-baiknya sehingga Al-Quran dapat menjadi penerang dari kegiatan perbuatan-perbuatan kita, menjadi petunjuk bagi kita dalam berbuat sesuatu dan insya Allah kita diberikan oleh Allah ganjaran seperti seorang beriman yang dikisahkan dalam Al-Quran tersebut. Ya, jadi dimaafkan our past sin ya, jadi dosa-dosa kita sebelumnya dimaafkan dan kita untuk masa depan kita masa depan yang eternal ya, jadi yang abadi di surga. Subhanallah. Ya, demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kali ini dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Mohon maaf. Dengan demikian akan Irfan tutup kajian kita malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.